Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dan yang ini dari siapa? Seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek dulu. Oke, ini pertanyaan dari Mas Rusdi Mustadi. Jadi begini. Saya budidaya lele sudah mulai dari tahun 2021. Saya tanya Bang, kolam saya jumlahnya ada 12 kolam, ukuran kolam 3 kali 3, tinggi air budidayanya 70 cm. Saya per kolam itu isinya 2000 ekor. Dari tebar bibit ukuran 78 dengan pakan pabrikan protein 30 dan pakan buatan sendiri dengan protein di atas 30. Komposisi pakan terdiri tepung ikan 50%, protein di atas 50. Terus tepung jagung 25%, tepung roti Apkir 25%. Mengapa perkembangan lele dengan pakan buatan sendiri kok lambat dibandingkan dengan pakai pakan pabrikan? Pakai pakan pabrikan panen perdana umur 49 hari dan pakan buatan sendiri panen 76 hari. Beda jauh, tolong masukannya. Oke. Saya larak lirik dulu. Saya cari tahu mana bukunya waktu saya mempelajari pembuatan pakan. Karena begini, kalau pakan pabrikan kita bandingkan dengan pakan buatan sendiri, sehebat apapun kita itu nggak bakalan mampu. Karena apa? Pak, bukan protein satu-satunya yang membuat ikan itu cepat besar. Bukan hanya itu, meskipun yang paling dominan itu protein tinggi yang paling dominan. Tapi yang saya bilang itu bukan satu-satunya seperti itu. Bahkan, dan pertanyaan seperti ini sebenarnya kelakuan saya dulu beberapa, ya mungkin 10-12 tahun yang lalu lah mungkin. Dan oke, nanti saya, mana ini bukunya? Oh ini. Oke. Di sini saya ada buku, yaitu buku pembuatan pakan, bahkan formula di sini. Di sini sahabat bisa lihat. Di sini ada bahan baku, ada persentase, ataupun di sini apa namanya untuk ikan dewasa, ikan larva, pembesaran dan lain sebagainya. Di sini ada lengkap. Dan ini buku formula pembuatan pakan. Mananya berarti harus ada formulanya. Ya, itu harus ada formulanya. Harus. Terus meskipun saya sudah punya buku formulanya, apakah 100% spesifik bisa disaingkan dengan pakan pabrikan? Enggak. Cuman paling tidak dikala saya menghabiskan waktu begitu panjang untuk riset, itu kurang lebih 5%-an lah selisihnya. Contoh, kalau pakan pabrikan itu 60 hari, pakan yang buatan sendiri itu 65 hari, 67 hari, seperti itu. Jadi, tapi masih oke lah, masih oke. Hanya saja kita perlu waktu panjang, perlu bahkan ya perlu modal cukup juga untuk meriset itu, karena setiap kita melakukan riset itu memang kegagalannya itu cukup banyak. Kita riset lagi seperti itu. Dan akhirnya ketemu juga. Cuman kendalanya kembali lagi kepada mesin produksi, kembali lagi kepada waktu, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau kita harus buat pakan sendiri, budidaya sendiri, jual ikan sendiri, dan lain sebagainya, dan pada akhirnya saya nggak mampu. Seperti itu. Kalau pabrik kan istilahnya, dia itu full time hanya memikirkan bahan baku pakan, produksi pakan, dan jual pakan. Seperti itu. Jadi nggak semeraut lah, ada manajemen seperti itu. Dan untuk
Kita sebagai pembudidaya, saya rasa agak sulit kalau kita harus 100% menggunakan pakan buatan sendiri. Makanya di situ kadang-kadang saya mengatakan, kita boleh menggunakan alternatif, tapi yang mudah-mudah saja, seperti itu. Yang mudah untuk bahan bakunya, yang murah tentunya. Tapi kalau misalkan, siapa ini, Kang Rusdi? Kalau misalkan Kang Rusdi ini bahan bakunya mudah, murah, hanya alat saja dan formula, itu saya rasa dengan ketekunan, dengan kegigihan, insya Allah ketemu seperti itu. Dan kalau misalkan di situ Kang Rudi ini kan meminta saran nih, sarannya gimana seperti itu. Jadi saran saya begini, cari tahu komposisi pakan yang akan kita jadikan acuan. Contoh, kita mau menggunakan pakan merek A seperti itu, A saja. Pakan A ini proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, kadar abunya berapa, kelembabannya berapa, kadar airnya berapa, terus vitaminnya, vitamin apa saja, vitamin A, vitamin B kompleks, B12, terus minyak mixnya itu minyak mix seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul spesifik mengikuti formula itu, mengikuti ramuan itu, bukan menggunakan ramuan liar yang punya kita sendiri. Karena begini, di sini disebutkan, jadi Kang Rusdi ini di sini memakai tepung roti, tepung ikan 50%, terus tepung jagung, terus di sini formulanya ini apakah di sini menggunakan vitamin dan minyak mix juga seperti itu. Karena tepung ikan pun sebenarnya enggak satu jenis tepung ikan saja. Contoh nih, saya kasih contoh. Dan tepung ikannya nih, membuat tepung ikannya pun memang ada metode khusus juga. Nggak asal ikan dihaluskan menjadi tepung aja. Jadi ada 2 kali proses tuh. Ikan itu direbus dulu, diberikan aroma, dan setelah itu dikeringkan. Setelah kering dibuat tepung, baru di situ menjadilah tepung ikan. Seperti itu. Jadi nggak, dan tepung ikannya sendiri itu ada bumbunya juga seperti itu, ada formulanya juga seperti itu. Membuat tepung ikannya pun itu ada formulanya, dan setelah menjadi tepung ikan untuk menjadi pakan itu memang ada formulanya juga. Jadi 2 kali proses seperti itu. Terus yang paling penting di sini yang saya mau tanyakan, di sini apakah ada nilai vitamin-vitaminnya? Vitamin A, vitamin B, B12, B kompleks, vitamin C seperti itu. Dan itu harus seperti itu. Terus ada minyak mixnya juga. Nah, sahabat bisa lihat, bisa buktikan. Contoh nih, kita pegang pakan pabrikan itu, kita pegang, kita kasih makan ke ikan, dan setelah itu kita lihat di tangan itu ada seperti berminyak seperti itu. Memang ada minyaknya, ada minyak mixnya seperti itu, dan itu harus juga, kita harus ikuti itu. Jadi nggak cukup dengan tepung ikan protein tinggi gitu terus lebih bagus, enggak juga. Itu rumus pakan pabrikan, misalkan protein 31%, terus karbohidrat misalkan 9%, seperti itu. Rumus yang itu hasil riset untuk pertumbuhan lebih optimal. Itu maksudnya. Jadi optimalnya itu pertumbuhannya cepat, dagingnya bagus, teksturnya bagus, ikannya lebih tahan terhadap penyakit, dan lain sebagainya. Itu hasil risetnya itu dari keseluruhan itu menyimpulkan formulanya itu segitu. Bukan mentang-mentang misalkan kita bisa membuat protein lebih tinggi, terus kita menyimpulkan ini protein tinggi bisa lebih cepat. Enggak juga, bukan satu-satunya karena protein. Cepat besar bukan hanya karena protein. Protein memang dominan, tapi bukan satu-satunya. Ada aspek lain, bahasanya yang di belakang layar lah yang nggak disebut. Ada hal-hal yang lain yang membuat ikan cepat besar, dan itu nggak dipropagandakan lah, nggak begitu. Oh ini penting, ini penting. Jadi seolah-olah
karena yang menonjol itu protein, yang penting protein di atas 30. Dan sebenarnya itu hanya acuan untuk memastikan biasanya pakan yang mahal itu proteinnya tinggi. Tapi bukan hanya protein yang saya bilang. Dari proteinnya, dari karbohidratnya, dari vitamin-vitaminnya itu lebih lengkap. Seperti itu. Karena semua yang dijual di pakan pabrikan itu semuanya perusahaan itu riset dulu, dia pelajari dulu semuanya. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Oke, jadi kalaupun misalkan sahabat penasaran, ya sebenarnya gampang sih. Tinggal sahabat bawa sampelnya pakan mana yang kita tertarik nih, yang kualitasnya bagus. Kita bawa ke laboratorium dan di situ nanti ada komposisi-komposisinya. Apa saja yang terkandung di situ. Sebenarnya itu bisa seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini kebetulan ada satu pertanyaan lagi. Karena ini sudah hampir jam 4 pagi. Jadi saya pun harus istirahat juga. Saya memang masih ada kerjaan yang lain juga setelah ini. Tapi nggak apa-apa, ini tanggung. Ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Mas Paturohim. Oke, Mas Paturohim. 1000 ekor udah lumayan bang. Modalnya pakan 4 sak kali 377 tambah bibit. Untuk pemula yang modal minim, tapi kami tetap optimis karena semua hal besar semua hal besar itu berawal dari yang kecil-kecil. Oke. Jadi ini komentar di video yang saya merasa susah kalau menghitung dari 1000 ekor. Dan ternyata Mas Paturohim ini cukup jeli. Beliau udah memahami per 1000 ekor itu modalnya berapa. Tambah 4 sak pakan, tambah bibit, itu cukup lumayan katanya. Jadi Mas Paturohim ini cukup optimis dan mudah-mudahan berjalan terus, berkembang dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Tentunya harus ditingkatkan juga untuk lebih banyak lagi produksinya, karena meskipun besar untungnya, kalau 1000 kan tetap aja kecil. Tapi kalau misalkan 100.000 ekor kan, nah itu bisa luar biasa. Dan saya pun support untuk Mas Paturohim, semoga terus-terusan berkembang, semoga tetap jaya, terus maju, optimis, karena ya memang betul semua yang besar itu diawali dari hal kecil, seperti itu. Yang penting, kalaupun kita mau melakukan riset atau eksperimen, paling tidak kita harus mempunyai patokan dulu, mempunyai acuan bahwa sistem yang sudah kita jalankan memang sudah untung. Hanya saja kita mau cari lebih, tapi jangan semuanya dipakai eksperimen. Contoh, kita punya bak 20, kita coba untuk eksperimen itu 5, seperti itu. Yang lainnya kita normal seperti yang sudah kita lakukan, yang sudah kelihatan untung, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan oke, untuk jawaban-jawaban yang lain, karena di sini masih banyak juga yang belum saya jawab. Cuman ini pertanyaannya saya harus jawab dengan konten langsung real di lapangan. Nggak cukup dengan cara ini, karena di sini banyak pertanyaan yang menanyakan yaitu lebih kepada tutorial. Contoh dari Mas Jaguar Pakaya atau Mas Rudi Hartono, air yang di kolam, pertanyaannya saya yang di tandon per hari berapa kubik, seperti itu. Terus sistemnya seperti apa, seperti itu. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Terus Kang Jaguar Pakaya ini atau Kang Rudi Hartono ini dari Kuningan ya. Jadi di sini ini lebih kepada teknis sih, makanya saya nggak bisa jawab dengan teori. Jadi kita harus real, dengan baknya ada, sistemnya ada,
instalasinya seperti apa, step by stepnya seperti apa, dari mana terus kemana, dan pembagiannya seperti apa, supaya tidak gagal paham, supaya tidak misinformasi, supaya juga tidak salah menyimpulkan. Kalau kita mempunyai pandangan yang sama, tentunya kesimpulannya pun sama. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda seperti ini, saya takutnya gagal paham dan kesimpulannya nanti salah juga seperti itu. Oke, saya pikir untuk jawaban-jawaban yang ini cukup sampai di sini dulu, dan ini masih cukup banyak pertanyaan yang belum saya jawab, hampir 50 pertanyaan lah. Tapi semuanya ini harus dijawab dengan video real di lokasi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang merasa pertanyaannya belum terjawab, jangan khawatir, memang semuanya akan saya jawab. Bahkan jangankan yang baru-baru, yang beberapa bulan yang lalu pun begitu ketemu saya usahakan jawab seperti itu. Dan andai kata ada beberapa komentar yang saya nggak ketemu karena ribuan komentar yang masuk, mungkin ada saja 1-2 komentar yang terlewat. Saran saya, sahabat, komentar lagi di video terbaru, yang terbaru lah, video yang baru upload seperti itu, komentar di situ dan silahkan tanyakan, meskipun pertanyaannya nggak nyambung dengan judul videonya. Misalkan di video itu tentang penjualan, terus sahabat menanyakan tentang air seperti itu, tentang penyediaan air, itu nggak masalah, saya bisa memahami itu. Jadi kalau misalkan sahabat ada pertanyaan yang belum saya jawab, sahabat bisa komentar lagi di video yang terbaru, karena kalau yang terbaru kan itu banyak komentar yang lain juga yang masuk, jadi ada kemungkinan besar saya lebih cepat menemukannya seperti itu. Oke, saya pikir untuk jawaban yang ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.